Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sam di sini, dan dalam video ini saya akan sharing dengan teman-teman yang mungkin sedang belajar bahasa Inggris, terutama teman-teman yang mempelajari tentang materi tenses tapi masih merasa bingung meskipun sudah baca sana sini. Maka insya Allah saya akan menjelaskan, semoga ini bisa menjadi pemahaman baru dan teman-teman pun tetap bersemangat belajar bahasa Inggris. Baik, langsung kita masuk kepada materi, yaitu tenses. Nah, apa itu tenses? Jadi tenses adalah bentuk kata kerja yang dapat menunjukkan waktu terjadinya peristiwa. Nah, jadi dalam bahasa Inggris, kata kerja bisa mengalami perubahan sesuai dengan waktu dan peristiwa yang terjadi pada waktu tersebut. Nah, sehingga di sini ada dua hal penting atau dua komponen penting, yaitu waktu dan peristiwa, dan kita akan bahas masing-masing daripada waktu dan peristiwa. Oke, yang pertama waktu atau time ada tiga. Yang pertama ada present, masa sekarang, kemudian ada past, masa lampau, kemudian ada future, masa mendatang. Kemudian yang kedua ada event atau peristiwa. Nah, yang dimaksud dengan event itu adalah bagaimana suatu peristiwa atau kejadian terjadi dalam titik waktu tertentu. Nah, event atau peristiwa ini ada 4. Yang pertama ada simple, kemudian yang kedua ada continuous, yang ketiga ada perfect, dan yang keempat ada perfect continuous. Yang pertama simple. Simple adalah event atau peristiwa, atau kemudian selanjutnya kita sebut dengan sifat kejadian. Sifat kejadian yang menjelaskan tentang fakta, baik fakta yang terjadi di masa lampau maupun masa sekarang ataupun juga di masa yang akan datang. Simple juga bisa menunjukkan tentang suatu kebiasaan atau rutinitas yang biasanya dikerjakan secara berulang. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada continuous. Nah, continuous adalah sifat kejadian yang menjelaskan tentang kejadian, peristiwa, ataupun aktivitas yang sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga ada perfect. Nah, kalau perfect adalah suatu sifat kejadian yang menjelaskan tentang kejadian yang sudah selesai atau sudah dilakukan. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah perfect continuous. Nah, perfect continuous ada suatu sifat kejadian yang menjelaskan tentang kejadian yang terjadi pada titik waktu tertentu, kemudian pada saat waktu selanjutnya tiba, kejadian tersebut masih berlangsung. Baik, contohnya misal seperti ini. Saya katakan, saya sudah mengajar bahasa Inggris selama 5 menit. Nah, dalam kalimat ini bisa dipahami bahwa aktivitas mengajar bahasa Inggris saya dimulai 5 menit yang lalu. Ya, artinya 5 menit yang lalu itu menunjukkan masa lampau. Dan pada saat saya berbicara sekarang, saat ini, aktivitas mengajar bahasa Inggris saya masih berlangsung. Jadi, terjadi di masa lampau dan masih berlangsung hingga masa sekarang dengan durasi waktu 5 menit. Nah, di sini jadi perfect continuous ini biasanya memiliki durasi waktu, yaitu seberapa lama suatu aktivitas atau suatu kejadian terjadi. Nah, baik. Kemudian keempat sifat kejadian ini mulai dari simple, continuous, perfect, dan perfect continuous ini bisa terjadi di ketiga dunia waktu. Ya. Keempat sifat kejadian ini bisa terjadi di dunia present, di masa sekarang, kemudian bisa terjadi di dunia past, bisa juga terjadi di dunia future. Nah, ketika keempat sifat kejadian ini terjadi di dunia present, maka akan membentuk 4 karakter tenses. Sebagaimana yang teman-teman lihat di sebelah kanan. Ya, yang pertama ada simple present, kemudian present continuous, kemudian ada present perfect, kemudian ada present perfect continuous. Nah, ini yang pertama simple present. Dari mana
muncul karakter tenses ini. Nah, jadi karakter tenses ini, yaitu simple present atau simple present tense, itu berasal ketika sifat kejadian simple terjadi di dunia present atau masa sekarang, maka akan membentuk karakter tenses yang disebut dengan simple present. Kemudian present continuous adalah ketika sifat kejadian continuous terjadi di dunia present atau masa sekarang. Kemudian present perfect terjadi ketika sifat kejadian perfect ini terjadi di dunia present. Demikian juga dengan present perfect continuous terjadi ketika sifat kejadian perfect continuous terjadi di dunia present. Nah, maka akan membentuk 4 sifat atau akan membentuk 4 karakter tenses atau 4 bentuk tenses. Nah, kemudian apabila keempat sifat kejadian ini terjadi di dunia past atau di masa lampau, akan membentuk 4 karakter tenses pula, akan membentuk 4 bentuk tenses, ya. Ada simple past, kemudian past continuous, ada past perfect, kemudian ada past perfect continuous. Nah, sebenarnya sama, sifat kejadiannya sama, ya. Hanya saja sifat kejadian ini yang ditandai dengan warna biru ini terjadi di dunia past atau di dunia lampau, ya. Artinya sifat kejadian atau suatu peristiwa terjadi di masa lampau dan berakhir pula di masa lampau. Nah, kemudian ketika 4 sifat kejadian ini terjadi di dunia future atau masa mendatang, maka akan membentuk 4 karakter tenses. Ada simple future, future continuous, ada future perfect, kemudian ada future perfect continuous. Nah, di sini juga sama, ya. Ada 4 bentuk kejadian. Ada 4 bentuk kejadian, tetapi terjadi di masa yang akan datang. Jadi ini menunjukkan bahwa ini ada sebuah rencana atau prediksi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Maka ketika keempat sifat kejadian ini terjadi di dunia atau ketiga dunia tenses, di ketiga dunia waktu ini, maka akan membentuk 12 karakter tenses atau 12 bentuk tenses. Nah, sebenarnya ada waktu yang keempat, ya. Berdasarkan perkembangan grammar seperti itu, tapi tidak akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, biasanya waktu yang keempat ini menjelaskan tentang suatu pengandaian seperti jika, seandainya, atau kalau, atau juga menjelaskan tentang kalimat bersyarat. Nah, mungkin untuk pembahasan tentang tenses ini dicukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah nanti pada kesempatan atau pada video selanjutnya kita akan membahas fungsi atau pola-pola dari masing-masing tenses ini, tentunya beserta contoh-contoh kalimat agar kita semua bisa lebih memahami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching my video. Have a nice day and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.